Eh, Bismillah, langsung saja kita mulai ya. Udah jam 20 lebih 7 sambil menunggu teman-teman Sulmit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Agendanya malam ini tadi, bentar, malam ini, agendanya malam ini, ya, saya share di ini ya, saya share di chat. Jadi yang pertama adalah ini titipannya Mbak Ulfa, nomor 1 redesign halaman riwayat pembayaran, di mana tagihan pembayaran yang satu SPP bisa memiliki lebih dari satu angkatan. Ini secara fungsionalnya sih alhamdulillah sudah oke. Cuman kemarin memang ada permintaan desainnya ya ada sedikit perubahan. Kalau eh, dari kebutuhannya sih memang minta disegerakan naik. Jadi sudah dapat lampu hijau dari Pak Ahmad untuk yang redesign riwayat pembayaran ini nggak apa-apa desainnya menyusul. Gitu Mas Sam. Info dari Pak Ahmad. Satu ini aja dulu yang bisa naik karena yang perbaikan-perbaikan yang sudah dikerjakan Mas Robi itu kebetulan eh, ini ya terkait evaluasi dan sekarang lagi apa namanya musim-musimnya evaluasi akhir jadi untuk keamanan nunggu di deploy setelah ini aja setelah evaluasi akhir selesai. Oke, kemudian eh agenda yang kedua yaitu dua tagihan SPP salah satunya nol itu di cardnya udah saya detailnya insya Allah sudah saya jelaskan ya nanti masa minta tolong kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan lagi silahkan disampaikan kalau ada yang mau ditanyakan boleh monggo. Ini lumayan banyak akhirnya ya. Jadi cut-cut yang udah saya sampaikan di GitLab, nggak apa-apa, silakan dibaca-baca dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan baik di Zoom maupun di chat ya teman-teman. Jadi saya Afwan ya, saya langsung ke nomor 3 ya, menambahkan keterangan sebelum check out bayar. Kalau ini eh, ada apa bilangnya? Bug ya? Bug bukan, temuan ya. Jadi sebentar-bentar saya buka kartnya biar tambah jelas. Bentar. Cut, 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 cut. Nah,
latar belakang kejadiannya ya itu jadi ada ada santri yang domisilinya di luar negeri. Nah, ketika mendaftar event atau pas bayar event atau pas mau bayar SPP itu dia bayarnya belum expired, belum 24 jam. Nah, qadarullah di saldo santri ini sudah terdebet, sedangkan uangnya itu masih proses perjalanan. Proses perjalanan ke Senditnya itu lebih dari 24 jam, 3 sampai 5 hari. Jadi di Senditnya udah keburu expired. Nah, akhirnya statusnya juga selain expired di Sendit juga expired di ASI Bayar dan di VJam. Nah, ini udah kejadian tiga kalau nggak salah, udah kejadian. Nah, ini untuk mengatasinya sih perlu ditambahkan teks keterangan aja sebelum check out. Jadi bagi santri yang domisili di luar negeri disarankan untuk minta tolong sanak keluarga untuk membantu proses pembayaran. Jadi begitu. Kalau ini Afwan, Mas Nur adakah? Apa Mas Nur ada? Ya, ya Mas Nur, ini apa namanya? eh di, min- dikasih keterangan. Seingat saya itu halaman halaman bayar itu yang ada button check outnya itu sudah lumayan penuh ya. Terserah idenya saya sih kepikirannya dikasih semacam kayak apa bottom bottom pop up atau sekedar informasi kecil terus kalau di apa namanya diarahkan gitu muncul keterangannya atau gimana serah sih keterangan aja sih nambah keterangan karena kalau sudah kedebet itu kalau misalnya minta proses refund itu lumayan ribet itu jadi minta ditambahkan ini aja keterangan aja. Insya Allah kalau dari FE-nya nggak susah kan ya Mas Sam ya nambah teks aja sih di halaman ini check out ini desainnya belum ada. How Mas Nur kemarin kita sudah diskusi ya apa mau ditaruh di mana bingung ya. Kalau saran saya sih, oh ini aja Mas Nur Afwan, disediakan aja pilihan-pilihannya, nanti nggak apa-apa kita disampaikan ke grup aja, nanti kita mintakan masukan apa masukan dari teman-teman lebih baik yang mana, gitu ya Mas Nur ya. Bisa bisa yang pop up dari bottom itu, atau bisa semacam kayak I kecil terus kalau di apa kursornya diarahkan bisa tampil keterangannya atau gimana kayak gini atau ini jadi kurang apa informatif ya bisa dibikin beberapa pilihan aja. How Mas Nur sebentar ada Mas Kian ya. Assalamualaikum Mas Kian, ini jangan-jangan telinga kanan kiri ini. Oke kalau udah saya lanjut ke agenda selanjutnya ya. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang
eh, ada yang mau didiskusikan terkait yang dua tadi? Mana tadi? Satu, dua, tiga. Pertanyaan kah? Sebelum lanjut. Nah, oh ya, ya Mas Kia. Lanjut ke nomor 4. Ini yang requestnya Mas Kurnia ya. Mas Kurnianya ada nggak? Mas Kurnia ini nggak ada ya. Atau gimana? Mas Ratno sama Mas Hadi Mas Hadi tuh mungkin yang main-main itu. Mas iya. Hadi, Mas Rat, Mas Hadi mungkin mau ada yang didiskusikan sama Mas Sam. Saya belum baca detail tapi yang dikit-dikit doang sih. Itu Google Analytics ya. Piye-piye Mas Hadi yang mengenai tracking Map Pixel terkait pendaftaran atau pendaftaran 252 atau event-event lain. Apa mau dibahas? Apa piye? Nunggu Mas. itu kata Mas Hadi terakhir aja. Dia masih ada Oh, kelas. terakhir Oh iya di chat Ana Mas ya. Oh iya. Oke lanjut. Nomor 5 soal yang wajib diisi tidak boleh terkirim. Ini sedang dikerjakan Mas Robi. Ada ada kesulitankah Mas Robi? Saya mohon maaf ya logiknya. Ya, Mbak. Alhamdulillah. Mungkin enggak apa mungkin ada yang mau didiskusikan enggak ada ya. Sebentar. Nomor Oh, 567. 567 ya. 567 ini kebetulan ini dikerjakan Mas Robi. Markdown pada soal evaluasi berarti eh, di ini ya Mas Robi ya. Status terakhir di eh, review. Lagi di review Mas Sam ya. ya Mbak. Ya, Mbak. Oke. Bareng sama temuan pendaftaran yang my form atau yang my form mau dibarengkan sama yang soal wajib diisi. Mau nggak Tafatul? Apa? Afwan nggak dengar. Boleh Mbak. Dibarengin. Oh, barengin boleh. Oke, oke. Jadi yang udah apa Mas Bobi? Apa Mas? Apa? Yang udah nih apa nunggu review ya? Oh, Mas, yang Yang nomor 67 Mas. 67 Markdown sama UTP. Iya, jadi ini Afwan Masam kemarin eh, udah dilaporkan sama Pak Ahmad ya informasinya ya. Jadi leveling ini kan pendaftarannya pakai MyForm. Leveling itu sama kayak ta'aruf, Sakinah. Nah, itu waktu diklik daftar kok jadi ini tampil request OTP itu kan. Harusnya kan tampil form itu CV ya, CV ya. Nah, itu ini aja apa namanya ternyata alhamdulillah nggak apa sih. Ternyata di setupnya di setupnya ta'aruf yang kurang dikasih apa namanya dikasih skip. Jadi dia nggak masuk ke form request OTP langsung masuk ke ini webnya Ta'aruf. Sudah aman insya Allah. Cuman jadinya ini menjadi temuan untuk form-form lain seperti rekrutmen musrif itu sementara rekrutmen musrifah
terus ADDA kalau nggak salah. Saya kurang tahu detailnya ya. Ada beberapa yang pakai MyForm itu nggak bisa pakai yang versi yang udah dibuat sama Mas Robi karena jadinya ini baca request OTP. Kalau di skip bisa, untuk workaround sih bisa di skip, tapi masih jadinya pakai formnya versinya Pak Ahmad. Nah ini sudah di sudah diperbaiki sama Mas Robi nomor 7. Lanjut ke nomor 8, Mas Sindu adakah? Mas Sindu belum ada. Jadi terakhir terakhir chat itu yang menambahkan dia, saya nggak request untuk dibuatkan lagi APK-nya karena Mas Sindu lebih prefer mau pakai komponen widget dari third party gitu Mas Sam. eh Kurangnya apa sih, Mbak? Agak kalau dari saya sih sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah lah apa namanya, awalnya itu saya minta ditambahkan keterangan kayak ini loh, kayak misalnya ada apa sih namanya, caption, keterangan di bawahnya field itu loh Mas, bahwa ini bisa bisa di search gitu, bisa dipilih drop down atau bisa ketik untuk cari gitu, ngasih tahu ke santri. Terus selain itu kalau dari Mas kalau dari Mas Sindu itu katanya agak repot karena waktu diarahkan ke field itu nggak otomatis select all supaya langsung bisa diketik. Ya harus backspace dulu atau delete-delete dulu gitu. Apalagi kan di fieldnya listnya itu kan panjang-panjang kan pekerjaan. Terus ada apa lagi ya? Mas Sofi, Afwan boleh boleh minta di apa tambahkan. Setahu saya Mas Rofi pernah nyoba-nyoba juga ya, search yang widget yang bawaan. Pakai list builder aja sih. Enggak, apa namanya? Mas Sam kan nanyanya kalau memang kendalanya apa waktu kalau kita pakai pakai widget yang Iya kalau pakai itu ini mas apa namanya? Kayak flat gitu loh mas. Jadi ngetiknya itu nggak kelihatan gitu. ketutupan keyboard ya. Iya kayak nggak ada text fieldnya aja sih. Hmm. Nggak kelihatan deh. Kalau Apa nggak yang kemarin tuh? Hmm, bikin itu kayak custom gitu, Mas. Contohnya mana? Nah, ini nih. Masa mau share screen saya stop dulu ya. Oh, boleh. Silahkan. Nah, ya kan. Ini yang bayar, Mas. Ya, Ini kan text field kan, web. mm-mm, Ini tahu nggak kalau mm-mm. bisa di drop down? Kalau pada umumnya Enggak tahu ada, sih. Pada enggak orang ada, umumnya enggak, gimana? Nah, ini enggak. kayak gini aja. TTP nah muncul apa yang pernah di. Nah, ini baratnya ini pilihannya ini input gitu kan. Kalau nggak ada yang punya tampilin semua.
Mm-mm. Kalau bisa nih jangan pakai third party ya. Kalau kita bisa sendiri. Jadi pakai yang existing cuman di custom gitu ya, Mas? Kalau setahu aku yang existing itu belum ada yang baru komponen drop down tanpa ser. Coba nanti dibantu Mas Nur kalau kosong yang komponen drop down. Masalah dulu sepertinya dulu pernah mesin Mas Gian apa ya komponen. Nah ini kan kalau drop down ke bawah langsung kan. Nah nanti mungkin bentuknya bisa muncul dialog dulu. Mana dialog? Nah ini kan dialog ya. Ini dialog. Nah dialog nanti atas judul apa? Start kerjaan gitu. Cari pekerjaan terus bawahnya text field, bawahnya list gitu. Hmm. Kebayang Mbak Irma? Mm-mm. Ya gitu kayak. Nah Oke. ini mana ada ini? Oh Ini iya. Oh iya ya. ya Ini text field terus list. di reminder santri ada ya. Iya Mas Robi ya. Lupa aku. Saya juga lupa, Pak. Iya. Iya ya ada ya. Ya wes nanti tak coba-coba lagi. Itu sih nggak ini sih nggak bisa sih harusnya. Oh, oke oke. Jazakallah khairan Mas Sam diingetin. Kok ingetnya itu cuma di ini doang di halaman profil doang ya. Ternyata ada di reminder. Oke oke oke. Baiklah baiklah. Alhamdulillah ada ini pencerahan. Lanjut Mbak, lanjut. Mbak Van, yang pilih itu boleh anak itu share tak? Yang pilih. Yang pilih jawaban tuh. Oh boleh 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 Mas. Oke. Nanti seperti ini ya, Mbak ya. Kalau ini kan mandatori ya. Mm-mm. Mandatory semua. Hmm. Bentar, ini salah deh. Oh, labelnya aja. Belum ada ya? Oh, sebentar, kawan salah. Bentar, taruh dulu ya, Mbak. Mm-mm. Mm-mm. Gak apa-apa. Oke, ini lanjut. Awan tadi maksudnya kita lanjut dulu Mas Robi. Nanti Mas Robi mau ngasih tahu nanti. Oh, enggak, ini ya. Nah, coba share lagi ya. Oke, oke. Nah, ini kan ya. Ah, ini yang untuk yang apa? Yang cek mandatorinya true. Yes, Mm-mm. maksudnya. Mm-mm. Mm-mm. Ini kan. Oh, yang ini yang yang mana Mbak? Yang ini Mbak. Ini yang cek mandatorinya false. Yang ini. Heeh. Yang EH01 itu yang mandatorinya sama dengan satu semua. Ini soal
wajib semua. Oke, wajib berarti wajib ya. Tapi bisa dikirim Mm-mm. itu ya, Mbak. Mm-mm, mm-mm. Tapi Hmm. ini gak usah Nggak dilabelin, Mas. Oh ya, labelnya nggak ada gitu ya. Mm-mm. Oke Bener. deh. Berarti tinggal label aja ya, Mbak ya. Iya. Oke. Udah itu aja sih, Mbak. Tadi Yang Oke, mandatori sip, tapi sip. bisa di skip gitu. Iya, ini jadi cek sebenarnya mandatorinya nol, Mas. Cuman ini yang ini kan ada mandatorinya. Coba ya. Eh, nol tapi ada Ya, mandatori itu gimana? dia. iya, jadi gini, Mas. Jadi gini, Mas. Mas Sam ceritanya tuh Hmm. soal evaluasi itu yang existing ya, yang sekarang ya. Itu semuanya semuanya persoalnya itu udah di set wajib diisi. Udah mandatori sama dengan satu gitu kan. Oke, Nah, oke, sama terus sip. hmm, Terima kasih. ya ya betul. Nah, terus eh existing ini semua soal sudah wajib diisi. Tapi apa namanya? Kalau kita mau nggak jawab juga masih boleh gitu. Makanya ada itu ya, ada apa namanya? Force force kirim, boleh tetap kirim atau mau lanjutkan. Itu memang udah ini ya, keputusan bersama teman-teman. Saya kurang tahu. Nah, terus di HRD itu minta bener-bener strict. Saya bikin HRD itu kalau nggak salah waktu itu apa ya? Seingat saya terakhir yang dikirim Mbak Ulfa itu buat pendaftaran marketing ranger. Itu memang benar sama soal persoalnya itu sudah di set wajib diisi, tapi kok masih bisa dikirim gitu kan, kok gini gitu kan. Nah, akhirnya sama Pak Ahmad ditambahin lagi flag cek mandatori langsung di level modul, bukan di level soalnya, langsung di level modul. Nah, ini jadinya eh, untuk requestnya HRD akan ngecek eh, ngecek mandatori itu yang wajib diisi itu di level modulnya. Jika yes, maka itu tadi ada label apa, ada keterangan yang belum diisi itu soal nomor sekian 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 gitu. Dan benar-benar nggak boleh ada button tetap kirim, nggak boleh, harus benar-benar harus jawab. Kalau udah baru klik kirim, sukses gitu. Nah, untuk yang selain requestnya HRD itu as existing, nggak apa Oke. namanya, ya gitulah. Ya. Semoga Jadi bisa tadi kan ada dipahami. dua ya, yang Heeh, cek cek mandatori itu di level modul, heeh, terus mandatori di heeh, level soalnya. heeh. Teknisnya gimana Mas Rob itu? Jadi kalau cek mandatorinya nol, ya yang lain di skip, Mas. Jadi ceknya di sini aja sih. Kalau sama cek mandatorinya yes ya kita cari di mana? Di mandatori ini kalau satu ya nggak boleh nggak diisi, harus diisi gitu, Mas. Hmm. Heeh. Cek mandatori itu apa? Integer atau boolean atau apa? Yang ini apa namanya itu string. Y Boolean. itu Y, ya. Ya, Y, 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 Y. Y. Pilihannya Y sama nul, jarang sih, jarang di Oke, set kalau N. kalau waktu habis gimana Mas Robi? Bisa Waktu habis diedit. ya kayak biasanya kekirim yang sudah ini, Mas, yang sudah dicentang, Mas. Oke. Atau gimana Mbak Ilman? Atau Harusnya sih gitu, harusnya Auto sama. kirim. Auto kirim ya. Foto kirim, kirim yang terakhir. Tapi nggak komplit jadinya. Oke. Kalau di akademi nggak pakai cek mandatory. Pakainya yang persoal itu ya. Ya, Oke, ini oke. request baru nih paling HRD. ya bikin ngeluh. Sampai ada tabel matriksnya ya.
Mulek ya. Ininya mulek. Apa? Makanya tuh, dennya itu loh. Nggak Mulek. masuk di logika soalnya. Iya. Sempet ini yo. Sempet apa namanya? Sempet ruwet bingung ya. Alhamdulillah. Apa nih Mas Robi? Oke, kita lanjut ke menambahkan pilihan login menggunakan Google. Ini Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Mas Ahmad hadirkah? Iya, Bu. Ya, Mas Ahmad apa kabar? Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Jadi ada apa namanya? Ada yang mau disampaikan progresnya atau mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Ya. Sebenarnya gini, Bu. Minggu lalu udah diskusi dengan Mas Ratno. Nah, itu kan karena testingnya di lokal ya, jadi kita running di port 5.000 kemarin kesepakatannya. Lalu untuk apa uji coba login Google itu dia perlu HTTPS. Maka kalau dicoba di lokal akhirnya tidak bisa dapat itu datanya. Kemudian di akali itu kemarin pakai Nginx ya Mas ya, Mas. Tapi karena Nginx itu ketika running itu selalu berubah, sedangkan IP-nya perlu kita tambahkan di developer console-nya yang di Mas Ratno ya, itu akhirnya nggak bisa gitu. Kita perlu domain static untuk testingnya. Nah ini lagi nyobain yang Cloudflare, cuman eh, Cloudflare itu dia bisa running, mungkin coba saya screen ya. Ya, Mungkin Mas bisa kasih solusi. ya, monggo, monggo. Pak, gimana mau share screen Ya. atau Afwan, saya nanya ke Mas Ratno sebentar ya. Mas Oh iya, Ratno, Mas Ya, Pak. Ratno, Ya, gimana? untuk untuk ngetesnya saya bisa ngetes di dev atau harus ke prod? Di dev. Di dev bisa berarti. Alhamdulillah. Ya, di dev. Oke, oke. Kalau kalau yang kita Tergantung sih Mas Ahmad ngetes, nembak IP-nya dev login atau login, aku nggak tahu. hmm, ini biar dapat kalau tokonya dulu sih Mas. Hmm. hmm, Iya, soalnya kalau kan ada login Google tuh beberapa, emang harus HTTPS, nggak bisa HTTP hmm, biasa. hmm, iya harus safe ya. Mas Hadi tuh yang sering ngalamin juga harus HTTPS. Kalau Mas Hadi itu proyeknya di ASI atau sendiri Mas? Di HSI, ya sama, ASI. ngakses login Google itu. Ya, mungkin minta sarannya ini sih Mas. Ini kan tadi udah porting ya, ini tunneling udah diarahin ke sini. Cuman itu di sini tuh dia dapat konsol error Iya, itu kan. harus ditambahin dulu ke aku alamatnya. Oh, ya. Heeh, nanti di WA aja dikirimin. Apa WA apa Telegram, monggo. Oh, ya siap Mas. Kan semua domain harus didaftarkan dulu biar Ya. bisa. Atau Nah, dikirim, monggo, silakan. sama ini sih Mas kan defaultnya kan slash ASI ya. Ketika diakses tanpa slash ASI itu dia nggak redirect ke HSI ini Nah, itu kalau seperti itu itu. tanya teman-teman FE itu. Tuh. Soalnya di tunneling itu dia bacanya sampai port 5.000 ini tanpa pad. Nah itu tadi ada kendalanya itu tidak bisa load apa gitu. Bukan properti yang Google Sign ini nih. Ada error lagi gitu. Itu gimana itu Mas Sam? Aku kurang paham itu. Itu dulu ceritanya yang pakai ini ya, navigator navigasinya pakai guru tuh Mas Ahmad. Oke. Terus akhirnya ya ujungnya itu sih ada pagernya itu loh, slash pager gitu. Itu yang kena case itu ya Mas ya?
eh, lokasi Mas pakai yang kena case atau enggak. Hmm. Mungkin kalau dari Mas Ahmad bisa improve itu silakan sih Mas, yang terkait dengan ini ya, routing. Oke. Nanti coba-coba dulu ya Mas ya. Hmm. Ya mungkin pertama mungkin subdomainnya karena minta Mas Ratno dulu buat diregister dulu untuk testing ini Mas Ini ya. dikirimin ke aku, Mas. Takut salah ketik. Oke, baik, Mas. Bentar, stop. Hmm. Kapan Mas? Hmm. Sudah aku tambahkan ya. Mungkin 5 menit nanti saya tes lagi Mas. Mungkin monggo dilanjut Bu Irma. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Oke, nggak pakai nafas ini langsung udah didaftarin sama Mas Ratno. Tadi nafas Masya dulu Allah. sekali kok. Bismillah gitu ya. Masya Allah. Lanjut, lanjut, lanjut. Donasi pada event tidak berbayar. Ini pendingnya di desain yang seharusnya sih ini ya apa namanya nambahin field donasi aja sih harusnya. Yang sama di BE, di BE, Allah Pak Ahmad lagi tadi lagi ada isu yang lumayan angkatannya Mas Ratno kalau nggak salah ya. Nah, udah mulai EA ya Mas Ratno ya. Jam 6 tadi. Akademi. Akademi Di pending diundur. jam 20 tadi ada insiden. Iya, iya betul. Ya, Pak Ahmad sama Mbak Ulfa tadi yang lagi apa discuss Iya, dan saya fixing fixing. digoleki aku loh, Baris. Iya ta. Nggak apa-apa. Oh, duta akademi. Ya wes sampai mana sih tadi? Iya, tadi pendingnya di desain sama di BE. Mas Nur, Mas Nur, Mas Nur, Mas Nur, Mas Nur, Mas Nur. Mas Nur ada pertanyaan kah terkait desain untuk donasi pada event tidak berbayar? Sudah clear kah? Mana ini? Mana teksnya di, di dashboard? Oh, oke, oke. Ya wes. Insya Allah mudah ya Mas Nur ya. Nggak ini kan ya. Nggak nggak effort banget untuk nambahin. Oke lanjut, 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 lanjut. Menampilkan Zoom yang aktif di beranda dan link Zoom yang sudah lewat disembunyikan dari list. Nah, ini untuk yang link Zoom yang sudah lewat disembunyikan dari list kan sudah didesain ya sama Mas Nur ya. Dua-duanya sebenarnya sudah, tapi yang Zoom yang aktif di beranda ini yang akhirnya jadi bikin tambah sesek ya beranda ya. Jadi saya tadi sore tadi sih baru sore tadi minta bantuannya Mas Gian. Saya tadi sempat ya menculik Mas Gian dari kesibukannya di Akademi Sandbox dan lain-lain, HSIP mungkin, Sakinah juga ya. Jadi saya minta tolong Mas Gian untuk mendesain halaman beranda supaya
nggak terlalu ke bawah banget ya. Pilihannya berarti bisa guys. Ya ini meskian open mic Bisa yang mana itu sebentar. Mbak boleh ditunjukin? Ya, boleh. Mas Nur, yang udah didesain Mas Nur, Afwan, terkait ini dalam satu card ini desainnya ada permintaannya ada dua, Mas Kian. Sih, minta tolong Mas Nur untuk share screen terkait link Zoom. Ya, jadi kebutuhannya adalah Link Zoom ini aktif kalau ini ya Mbak, kalau sedang dibuka. Mm-mm. Nah, ini kemarin sempat mau dibahas aktifnya itu pas kalau 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 satunya lah yang dulu itu apa? Evaluasi ya, evaluasi aktif di beranda itu ketika dibuka ya ininya jadwal evaluasinya. Nah, kalau di Zoom ini belum tahu, Mas. Belum tahu, Mas Ya, baik. Kian. Bisa bisa juga ada hamin beberapa jam kali ya. Nggak tahu aku belum diputuskan, Mas Iya, Kian. Tapi Tapi memang ada permintaan dari Mas Kurnia untuk menampilkan di beranda. iya. Yang pertama Zoom itu paling cuma 1 jam atau 1 jam setengah tuh ya. Contohnya kan yang didesain ini 20.00 sampai 21.30 ya Mbak. Artinya setelah masa 21.30 itu dia kartunya kan hilang gitu ya. Mm-mm. Kalaupun ada itu pun paling ya kalau berjam-jam sebelum sih terlalu lama ya. Apalagi Zoom kita itu biasanya 1 jam sebelum kali ya. auto record. Jadi kalau ada yang masuk jam 7 ya akan ke record gitu Pak. Dia asalnya Oh sih iya. sekitar 30 menit gitu ya. Jadi kalaupun ini 20.00 mungkin ya sekitar 19.30 atau 19.45-nya gitu. Iya ya, 15 menit sebelumnya ya. Ya atau Saya kepikirannya khawatirnya masih dipakai Zoom yang ada Zoom sebelumnya. Salah nah masuk jadi ya nanti ya. Iya, serem juga ya. terus maksudnya ini mau di redesign atau seperti apa Mbak terkait kart ini? Ini tampil mana? Tampilannya kok Cloudflare ini? Saya bingung. Mas Nur, tampilannya cloud ya. Itu apa kalau desain dia tampil di beranda sih sudah dibuatkan sama Mas Nur. Cuman kan Ya. beranda kan jadi penuh Mas Gian. Beranda jadi tambah sesak. Jadi minta idenya mungkin mau dibuatkan ke misalnya info terkait dikelompokkan by info pendaftaran itu berarti dia bisa ke kanan gitu mungkin dikategorisasikan lagi maksudnya. Ya kan sekarang kan semua informasi ke bawah. Oh, iya iya. Artinya nggak terbatas hanya pada link Zoom ini aja kan? Atau saat Enggak ini yang urgensi adalah yang link Zoom ini atau gimana, Mbak? saat ini. Saat ini, saat ini sih kalau lagi kalau info pendaftaran kalau lagi banyak juga urgent berarti Mas, soalnya terlalu ke bawah, Hmm, terlalu rame. oke. Ya, ya ini ada concern juga memang dari kemarin sama teman-teman sahabat UI UX juga kan bahwa
di depan ini tuh memang mau di redesign, termasuk gimana kita masukin fundraising gitu kan ya. Ya cuman Mm-mm. memang untuk saat ini sih nggak cocok kalau langsung dimasukin. Artinya harus ada beberapa relayouting ya. Terutama tadi yang grouping dan dia arahnya ke samping gitu. Mm-mm. Dan itu perlu dipikirkan ya. Mm-mm. Ya artinya yang anak tangkap adalah di bagian beranda ini ya. Coba cari pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa lebih memudahkan dibandingkan susun semua ke bawah gitu ya Mbak. Mm-mm. Gitu ya. Oke, insya Allah ya Mbak. Mm-mm. Kalau news kan dia udah ke kanan kan. Yang info pendaftaran ini dia ke bawah bareng sama evaluasi. Nah itu kalau misalnya evaluasi dikelompokin gitu, digeser kanan gitu memungkinkan nggak Mas? Evaluasi lembar data. Iya, evaluasi-evaluasi yang aktif itu dibikin satu grup gitu. Iya bisa Nanti ya. nggak ini ya, nggak kelihatan ya. Hmm, Ini saya barusan ngecek di grup chatnya teman-teman madrasah pengurus itu ya. Mereka itu ada yang EA-nya 4. iya. Jadi, wah itu ruame jadi. Berandanya ruame. Warengan. Ya Mbak, insya Allah nanti coba cari alternatifnya ya. Dan Jazakallah dan khairan. ya artinya butuh testing juga, terutama kalau kita mau nge-layout yang di bagian tadi evaluasi gitu ya. Heeh. Untuk teman-teman yang evaluasinya lebih dari dua, kalau Anda sih paling dua ya. Dan kalau Heeh. ada yang empat ini apakah aware ataukah sebenarnya nanti kita bisa manfaatkan ke samping kanan kiri tapi secara urutan itu akan berubah, misalnya berdasarkan waktu yang paling mepet misalnya Hmm. yang harus dikerjakan dalam 2 jam itu munculnya nomor satu, yang paling Hmm. 2-3 hari lagi mungkin ya di sebelah paling kanan misalnya gitu ya. Artinya itu akan Hmm. dynamic berubah gitu opsinya, misal supaya semua cardnya itu ya bisa diakses oleh santrinya gitu kan. Kalau yang hanya kelihatan satu kan mungkin nggak aware kalau sebelah Ya, kanan ya. itu ada terus gitu ya. Jangan lupa titik-titiknya Mas Mas Kian. Iya, Titik-titiknya atau itu. atau atau ya kalau mau pakai titik-titik artinya atau mungkin bisa di model kayak news itu bisa scroll setiap 5 detik, 6 detik misalnya gitu kan. Jadi bisa buat orang aware juga gitu. Hmm. Hmm. Itu pendekatan-pendekatan yang anak kepikiran sekarang sih ya. Tapi Hmm. insya Allah Hmm. coba Hmm. nanti kita lihat-lihat Gali-gali lagi, lagi. gali-gali lagi. Ya. Oke. Oke Mbak, insya Allah kopi ya. Ya, jazakallah khairan Mas Insya Allah. Kian. Ya, Bu. Oke, sudah jam 20.56. Saya sebagai timekeeper ini piye tah? Si, awan-awan. Ya, nomor 12 nilai pop-up exam ini Mas Mas Sindu. Oh, Mas Sindu belum ini. Nah, udah terakhir tinggal yang permintaannya Mas Kurnia, tracking metapixel how. Mas Hadi sudah selesaikah kelasnya atau Hadir Mbak, hampir ya? hadir udah, udah. Punya anak harian sih. Belum baca chat dari Mas Hadi. Tadi Reguler itu, atau hanya ini. Hanya. itu ya harian. Masya Allah. Jadi Jam kadang berapa yang atas aja ini? saya bukain Mbak.
kadang ya kelewat gitu. Apa jadi kalau yang atas tuh hampir nggak pernah ya, hampir nggak pernah lihat. Masya Allah. Saya satu, ada dua, ada. Cuma itu dua doang saya. Masya Allah, Mas Hadi. Ya, itu jadi mungkin bisa jadi masukan ya buat nanti desain Mas Gian. Berarti bisa dikelompokkan by evaluasi ya. Oke, wis. Siap bahas yang requestnya Mas Kurnia, Mas Hadi. Boleh Mbak. Boleh, boleh di ini nggak sih apa namanya dijelaskan sekilas lagi bolehkah Iya. tracking metapixel? Tracking metapixel sendiri udah paham kan ya maksudnya ya? Paham atau belum? Mm-mm. Jadi Boleh di review lagi tak? eh, jadi ceritanya, Jadi pengen tahu santrinya. jadi ceritanya itu si di HSI kan sekarang ada marketing ranger ya. Nah, marketing ranger tuh dia mereka iklan di Facebook. Nah, salah satu fitur fitur yang ada di Facebook ini kan ada namanya retargeting, retargeting user atau custom audience. Ah, ini custom audience atau retargeting ini berasal salah satu sumbernya itu dari pixel gitu. Contoh misalkan yang di daftar ini kan udah ada nih. Di daftar ini udah ada pixel Facebook ya. Kalau nggak salah di Edu juga udah ada sih. Di Edu tuh juga udah ada. Ntar ngeliatin di mana ya? Hmm, dari sini kok nggak ada ya gue? Nggak ada extensionnya ya. Eh, 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 Tak cari extension ada nggak? Oh di sini ada. Nah ini kan udah ada nih, lihat ya. Nah pixelnya ini udah ada. Nah, cuman pixel yang ada sekarang itu cuman berdasarkan view. Jadi orang kalau buka halaman Edu ini dia akan tercatat gitu sebagai sebuah aktivitas, tapi orangnya nggak ketahuan. Nah di marketing itu butuh satu flow di mana ketika dari daftar, nanti halamannya kayak mana ya? Nah, ketika diklik ini ya, diklik ini kan masuk ke Edu. Nah, ini kan ke tracking nih, proses dari sini ke sini tadi ada prosesnya ke tracking. Nah, mereka butuh untuk tracking satu lagi, yaitu ketika udah ngisi halaman ini, kan submit nih, submit. Nah, itu perlu mereka butuh datanya. Untuk apa? Untuk ngukur performa iklan, gitu. Karena kan ada budgetnya mereka untuk iklan tuh. Jadi perlu diukur lah untuk terutama untuk laporan, untuk optimasi pembiayaan biar biaya yang dikeluarkan tuh optimal dan sebagainya. Itu intronya terkait dengan Pixel. Sampai di sini paham Mbak ya? Insya Allah. Lanjut. Nah, nah, sementara di sini kan sudah ada nih trackingnya. Jadi ketika mereka user tuh klik di sini, klik ini, klik ini semuanya udah anak tracking nih, baik untuk Pixel ataupun Google Analytics karena sekaligus dua gitu ya. Kalau di sini kan bisa. Nah, yang mereka butuh di sini itu saat ini khususnya adalah yang Facebook Pixel gitu. Jadi ketika submit dari sini itu ada eventnya yang di-trigger ke Facebook Pixelnya. Semalam sih udah coba cari yang itu kemarin ya, apa namanya? eh ini ya nggak tahu anak ini seperti apa caranya anak cuma nyari-nyari doang sih nyari kerjaan buat Mas Sam. Gimana? Itu nah terus kalau bisa sekaligus yang analitiknya gitu. Kalau di analitik itu contohnya misalkan
daftar ya. HSI. HSI ID. Mana ya? Ini bukan ya? Lali aku. Oh, bukan. HSI kartu naiki registrasi. Nah, kalau di sini itu kan ada namanya event. Jadi orang tadi yang anak bilang ngeklik tadi itu kelihatan di sini. Laporan, terus apa mana? Atribut pengguna, event, akuisisi. Nah, ini peristiwa, peristiwa. Kok pas Indonesia sih? Nah, ini kan kelihatan nih ada page view, ada session start, klik. Nah, ini kan kelihatan tuh. Nah, ini subscribe klik, register ini baru anak pasang tadi semalam. Jadi udah kelihatan 145. Nah, jadi mereka tuh mengukur dari proses dari sini 145 misalkan. Yang ketika sudah masuk sini itu dari 145 tadi berapa yang akhirnya ngeklik daftar ini gitu. Jadi nanti kelihatan angkanya gitu. Nah, begitu misalkan kelihatan angkanya, rencana yang digunakan adalah nanti akan dites, ya jadi speed, jadi data lah kurang lebih begitu. Jadi di mana stack stacknya user itu ketika gagal mendaftar, apakah apakah closing rate-nya 100% misalkan atau kurang. Nah, kalau kurang nanti kan lihat bottleneck-nya di mana, apakah di landing page-nya yang kurang bagus misalkan, atau mungkin form ini susah misalkan, atau gimana lah kurang lebih begitu. Jadi bahan evaluasi buat mereka juga, buat kita juga, terutama kalau buat mereka di sisi marketing itu adalah untuk optimasi, optimalisasi dan optimasi biaya dan juga target gitu. Itu sih terkait dengan pixel dan analitik ya. Hmm. Baik. Fadal Mas Em, gimana Mas Em? Tak sambil ngopi Mas Em, monggo Mas Em. Ya Mas, ini saya mau nanya sih. Hmm, eh Boleh share screen Mas? boleh. Tak matiin dulu. Eh, Saya mau minta akses sih. Aku nggak duwe iki. Mas Satno ada nggak Mas Satno? Ada tapi kurang sakti juga kayak Mas Hadi kayaknya. Mas Adi. Mas Wah, Kurnia tuh yang nggak tahu tuh. sini ya. Aku juga ada itu kan akun notifikasi cuma nggak sedalam punya Mas Kurnia. Ada nggak Apa? batasan? Ini Mas. Mm-mm. Listen, ini nggak detect ya? Kok hilang ya? Dan di akademi kan udah aku pasang Udah ada lama ya? ya. Udah Masya lama Allah. tuh. Oh ini. Ya sebenarnya Tapi cuma ini. tinggal pasang nicknya aja sih Mas. Event name-nya aja sih Mas. Sebenarnya udah juga sih. Cuma untuk cara generate reportnya itu yang kemarin Oh. bahwa tampilannya kurang kurang informatif gitu ya. Kok ini Mm-mm. nggak ada sih yang akademi? Ini di mana? Ini benar di sini kan ya? Benar, benar. Event. Tapi kok nggak muncul ya? Yang kayak event tadi itu udah benar. Belum kepasang ini. Belum ada trigger selama 24 jam. Apa nggak ada ini ya aksesnya? Ada ngaruh itu. Bentar Mas, saya pindah Ya, orang sakti kayaknya. Pindah satunya yang mana tadi? Ini kayaknya. cari yang lebih sakti ya. Mm, 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 mm. Mm, Nah, ini. Kok malah nggak sakti yang tadi Mas Rano MHIC-nya. Nah, Iya, ini iya, kan iya. akses akademi. Itu dari Edu ya?
dari Edu. Oh ya, berarti udah ada. Udah berarti. Terus, nah ini kan untuk generate report, cuma tampilannya itu kurang enak dibaca gitu. Nah ini kan ada Oh, harusnya ada info NIP juga ya. NIP itu value-nya di yang mau didata apanya, Mas? Oh ini Mas. Paling yang data user kan Mas ya. Ini kan NIP ini Oh, bisa ya? Bisa. bisa. Oh, jadi ya login sih ya. Iya. Nah dari Mas Adi itu genre reportnya gimana Mas? Kalau di ini Kak, di sebenarnya kalau ini tuh dia nggak butuh detail itu, Mas. Dia tuh kalau yang ini kan event ini nanti kalau di Facebook terutama ya, itu kan langsung dia ada cuma data aja gitu, data bahwasanya ada sekian orang nih. Nah, Hmm. orangnya ini value-nya nggak diliatin, cuman nanti sama Facebook misalkan Anda mau mengiklankan lagi kepada orang ini, misalkan gitu ya, itu tinggal ditargetin aja gitu. Orang yang sudah mengunjungi halaman ini tapi tidak melakukan pendaftaran misalkan, itu bisa dilakukan dengan menggunakan metode retargeting tadi. Jadi datanya nggak harus sedetail itu. Kalau itu mungkin Mas Kurnia ya yang butuh ya. Tapi kalau di sisi marketing tadi sebenarnya butuhnya cuman yang penting antum sudah tentukan eventnya aja. Nah itu Mas tujuannya kalau di akademi kan ada musrif tuh ya yang reminder. Ya itu Hmm, sebenarnya juga ada reminder ya. hmm, Nah itu mau dicari nih orang ini tuh ngeklik remindernya berapa kali gitu. hmm, Nah, nanti kan ini tadi udah di export ya. Nah, aku hmm. lihat di sini nggak ada informasi NIP gitu. Yang atau value-value yang kita set custom gitu. Adanya ya bawaan semua ini. It- Country, Dia bisa pakai gender. pakai ini Mas. Google apa nama itu? Pakai G Google ya? apa apa G ya istilahnya tuh? bukan? Yang ini yang kayak data studio tuh loh, Google Data Bukan ini ya, bukan Firebase. Locker Studio. Setahuan bisa itu. Tapi perlu dieksplor lagi. Pakai dari data ini, tetap dari data ini digunakan Locker Studio untuk ngolah gitu lah. Bisa. Seingat Anda bisa dulu. Kan perlu di ini lagi sih. Tapi kalau yang tadi yang kaitannya dengan marketing tadi cuman itu aja sih butuhnya. Lebih ke trigger eventnya saja. Hmm. Terutama yang Facebook. Berarti ini ya kebutuhannya beda ya. Iya beda butuhnya. Kalau ini kan lebih spesifik ya. Spesifik nyari untuk internal gitu lah kurang lebih gitu kan. Hmm. Ya, berarti Mbak Irma bisa analisis dulu sih tujuannya apa aja. Selaku PM. Ya boleh. Oke. Harus Facebook ya. Saya udah lama nggak main Ya, Facebook. tujuannya dulu aja, Mbak. Tujuannya ini tracking untuk apa? Misalkan Hmm. tracking untuk mengetahui jumlah klik, Mm-mm. tracking untuk mengetahui siapa yang klik. Itu dulu tujuannya Mm-mm. dulu. Dasarnya dasarnya mirip hits berita kan, Mas Mas Ya, Adi. kayak berita itu. Ya, lebih ke situ, Mm-mm. cuman kan sebenarnya lebih ke data aktivitas aja sih, nggak sampai detail kayak punya Mas Sam tadi gitu. Kalau punya Mas Sam tadi kan kebutuhannya kan untuk benar-benar spesifik ya. Reminder. Mm-mm. Hmm. Ya Hmm. kalau misalkan ada data itu sih bagus-bagus aja. Misalkan kayak di toko online tuh kan misalkan order kan ada nya juga tuh. Nah event tuh didata produknya apa, angkanya berapa, itu kan ketahuan juga. Misalnya Mm-mm. kalau Mm-mm. misalkan untuk yang tadi mau didata value-nya adalah misalnya kotanya misalkan kotanya apa misalnya kemudian apa lagi tadi jenis kelaminnya apa itu misalkan bisa lebih bagus lagi gitu karena itu nanti mungkin saat ini belum kelihatan manfaatnya tapi ketika nanti sudah ada data itu bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Insya Allah paham.
Yang terutama yang di daftar tadi sih, di form pendaftaran. Nah, kemarin tuh kan problemnya marketing itu kan eh, semalam sih lebih tepatnya. Itu sampai jam berapa ya? Jam 12 kalau nggak salah. Jadi kendalanya mereka itu kan flow dari mereka kan iklannya ke yang diiklankan ke landing page daftar itu ya. Jadi dari daftar terus tadinya itu kan masuk edu klik lagi detail, klik lagi daftar baru isi form. Nah, Alhamdulillah ternyata bisa langsung ke form itu katanya sih bagus tuh lumayan. Karena juga Hmm. baru ingat itu ternyata ada ya. Iya, masih masuk, 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 masuk gitu. Pas klik daftar terakhir itu kan, setelah ngisi Ah, form itu, heeh. ya, In-nya di situ, diklik di situ. itu sih Kak. Oke. Dan ini berarti langsung production kan, nggak mungkin di dev kan, langsung baca, baca data, baca pendaftaran 252 Ya, ya kalau mau langsung bebas sih production. itu preventifnya apa preferensinya tim development. Oke, oke. Sama semalam tuh tadi udah disampaikan belum yang ada masukan dari Mas apa? Siapa sih fundraising? Maaf itu aku. Mas Angga, Mas Angga. Nah, itu terkait dengan eh, tombol ini loh. Tadi udah sampaikan belum? Yang tombol donasi. heeh. Yang Minta warna dah, warnanya oh ya diganti udah. dah. Ah, ya sudah. Iya, itu iya udah pernah disampaikan ke saya. Terus saya sampaikan langsung juga ke Pak Ahmad. Kata Pak Ahmad, oh itu nggak urgent. Hmm. Jadi ada beberapa orang yang juga apa namanya pengennya batnya dikasih warna apa, yang ini kasih warna apa. Itu nanti dulu kata gitu kata Pak Ahmad. Tapi Oh ya. jadinya pending sampai sekarang. Ya apa yang penting kan ada alasan yang bisa disampaikan gitu aja. Oh, 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 oh. Ya, ya. Itu kan minta warnanya jangan putih kan kalau Mas Angga kan. Sudah pernah Hmm. disampaikan ke saya. Iya. Oke. Dari Mas Ratno waktu itu ya Mas Ratno ya. Nih, Hmm. informasi Mas Angga ada Iya. request. Mm-mm. Iya. Ya, nanti saya coba apa namanya tanya Pak Ahmad lagi ya. Piye jadinya. Oke. Afwan 21.15. Masya Allah. Jazakallah khairan Mas Hadi. Saya sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman, ada yang mau dibahas. Mungkin ada saya yang apa kelewat apa eh 21.20 wes. Ada waktu 4 menit. Kalau nggak ada berarti saya cukupkan sampai di sini. eh Jazakumullah khairan. Kita cukupkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Astagfirullah wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.